Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bos Niti. Kembali lagi di konten podcast Sekolah Boswa Bina Insani. Masih bersama dengan Ate sebagai host hari ini nih. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial dari SMA Boswa Bina Insani. Tapi sebelum aku perkenalkan siapa tamu spesialnya, aku mau teman-teman Bos Niti itu untuk menyimak dulu nih ya. Karena pasti teman-teman Bos Niti sebelumnya sudah kepo-kepoin sosial media kita dan udah lihat-lihat juga nih tentang program-program sekolah kita. Kalau podcast kemarin kita sudah bahas mengenai immersion program dan juga English Camp program, SMA Boswa Bina Insani juga punya program yang gak kalah keren nih, yaitu homestay program. Untuk lebih lengkapnya, langsung aja yuk kita sapa tamu spesial kita. Halo. Halo. Boleh dong perkenalkan diri dulu nih ke teman-teman Bos Niti. Halo teman-teman Bos Niti, perkenalkan saya Kiki, guru PJOK SMA, biasa ngajar kelas 11 dan kelas 12. Halo teman-teman Bos Niti, aku Karen dari kelas 11. Oke, kita sudah bersama dengan Pak Kiki dan juga Karen ya. Kebetulan Pak Kiki dan Karen juga ini sebagai perwakilan yang mengikuti program homestay kemarin ya. Sebetulnya program homestay ini gak hanya diikuti oleh SMA Boswa Bina Insani ya Pak ya, tapi juga ada sekolah-sekolah lain dari Boswa School, yaitu diantaranya sekolah Boswa School Makassar dan juga Boswa Al-Azhar Cilegon. Nah, kebetulan karena kita lagi bersama dengan perwakilan dari sekolah Boswa Bina Insani ya, Pak Kiki juga sebagai guru pendamping ya Pak ya di program homestay ini. Nah, sebelum kita lanjut ngobrolin soal program homestay ini, pasti teman-teman Bos Niti juga penasaran nih Pak, apa sih maksudnya program homestay? Nah, boleh dong Pak dijelasin sedikit. Apa ya program homestay? Kalau program homestay yang kelas 11 ini dia lebih ke arah kultur budaya dia gitu. Jadi anak-anak di sana bukan cuma kultur sebenarnya, menyeluruh tuh dari mereka proyek budaya semua jadi satu yang nantinya mereka mempunyai proyek tugas masing-masing seperti itu. Oke, berarti kalau dari English Camp kemarin kan lebih fokusnya ke arah yang bahasa Inggris, Inggrisnya ya. Berarti ya. kalau SMA ini lebih ke budaya, itu karena budaya. Serta apa ya? Pola kerja mereka Pola kerja. Lebih ke implementasi nanti ketika proyeknya tuh seperti apa diterapkan ya. Oke, kira-kira kalau tujuannya Pak dari program ini outputnya ke arah mana gitu? Kalau outputnya yang pertama jelas ke tanggung jawab ya. Jadi kan tanggung jawab diri, setelah itu mengetahui secara garis besar luasnya kehidupan budaya itu seperti apa. Budaya di sana tuh kayak gimana sih gitu. Dari yang budayanya bertani, terus ada yang peternakan, ada yang buat bahan-bahan obat-obatan, sampai cara menjualnya tuh arahnya kemana seperti itu. Oke, tadi Bapak juga udah mention soal project ya. Tuh. Berarti sebelum program ini berjalan memang sudah dibagi kelompok untuk tiap projectnya itu ya Pak ya? Sudah dibagi kelompoknya sesuai peminatannya masing-masing. Itu kan ada IPA, ada IPS, ada kesehatan. Itu udah dibagi tuh. Mereka nanti kesana tuh ngambilnya ke arah mana, ekonomi penjualan kah, atau di sana ada yang kayak sapi perah, terus wedang jahe, wedang obat-obatan, terus ada yang jualan kerupuk, membuat kerupuk seperti apa, membuat tempe seperti apa, seperti itu. Menarik banget ya programnya nih teman-teman Bos Niti. Berarti nanti setelah program ini selesai, proyek tersebut akan dipresentasikan atau bagaimana Pak? Ada sebagian dipresentasikan, ada yang sebagian dipamerkan, kayak batik-batik. Itu kemarin kan sudah kita tuh di by Minister tuh ada yang dipamerkan batik, ada yang dipamerkan jualan wedang, itu ada yang jualan tempe segala macam. Berarti memang insight-nya ini juga hasilnya di-sharing juga ya apa yang mereka dapat dari sana gitu ya Pak ya. Oke, kalau dari peserta yang mengikuti ya, tadi juga aku udah mention ya, bukan hanya dari sekolah Boswa Bina Insani aja yang ikut ya. Berarti apakah ini programnya wajib dari sekolah atau bagaimana Pak? Kebetulan wajib ya untuk yang kelas 11 ini. Selain kita homestay kan ada yang immersion juga untuk kelas 11 betul. Seperti itu. Jadi mereka harus mengikuti program ini. Baik, kalau dari proses persiapannya nih Pak, kan sebelum berangkat mereka udah dikasih tugas ya, udah dikasih project. Selain udah
pembagian kelompok untuk project ini ada persiapan lain nggak kalau dari sekolah? Ada pembekalan untuk mereka kelas 11 yang mau berangkat homestay itu dibekali. Jadi sudah diberikan istilahnya gambaran besar nanti di sana seperti apa, mereka harus mengerjakan apa, dan hasilnya harus seperti apa. Oke, berarti kurang lebih mereka udah punya visi misi ketika nanti berangkat ke sana Sudah. gitu ya. Oke, kalau dari kegiatannya Pak, kayaknya menarik banget kan ya, ini dibagi-bagi nih, ada yang tadi sapi perah, ada yang wedang juga. Berarti apakah semua murid merasakan hal yang sama atau memang udah dari awal dibagi gitu kegiatannya dari timeline atau schedule-nya gitu Pak? Kebetulan kan mereka nanti tinggal di sana tuh sesuai indeks semangnya. Oh, oke. Indeks semangnya kerja apa. Terus mereka bakal merasakan nih, semuanya merasakan wedang, sapi, terus batik seperti apa gitu. Nanti tinggal mereka pilih nih. Kalau yang IPS kan kayaknya bikin ekonomi ngejual wedang aja deh gitu. Terus kalau misalkan yang IPA misalkan saya ngambil sapi perah aja di proyeknya gitu. Jadi mereka ntar memilih tujuan untuk penjualan seperti apa, untuk menganalisis sapi perah seperti apa, atau obat-obat tanaman seperti apa. Oke, kalau dari Karenina sendiri waktu itu pilih project apa? Aku pilih tentang kayak produksi sapi perah gitu. Produksi sapi perah. Kalau dari jurusannya berarti? Aku IPA kesehatan. Oh, IPA kesehatan. Oke, berarti memang nyari yang linear sama jurusannya ya. Oke. Kira-kira mungkin dari sisi Pak Kiki lagi nih ya, sebagai guru pendamping selama kegiatan homestay itu pasti kan banyak ya, nggak hanya Pak Kiki aja. Ya. Apakah dibagi juga untuk tiap kelompok atau memang bertugas mengawasi secara keseluruhan gitu Pak? Kebetulan kan kita dibagi nih, kayak saya kebetulan mendampingi yang kelas 11-2 gitu, mendampingi mereka hari ini tujuannya ke arah mana gitu. Saya mengikuti kegiatan mereka gitu. Terus tujuannya bukan mendampingi doang sebenarnya. Jadi kalau khawatir di sana ada anak-anak yang kurang sehat atau apa, tujuannya lebih ke situ. Dan mengarahkan juga kalau misalkan mereka dari sini harus tepat untuk sholat zuhurnya, sholat asarnya seperti. Baik, berarti sebagai pengingat juga dan juga ibaratnya kayak ikut andil juga ya dalam kegiatan-kegiatan diikuti siswa gitu. Nah, kalau misalnya dari sisi sekolah nih Pak, mungkin kalau Bapak tahu aja ya, kira-kira alasan apa sih sekolah memilih Desa Penting Sari untuk jadi tujuan homestay-nya gitu? Kalau yang saya tahu ya, feedback baiknya itu ke sekolah dan ke Penting Sari sangat baik. Dan kebetulan memang ya kita mencarinya kayak suatu budaya yang seperti ini gitu ya. Berarti memang sesuai sama visi misi dari sekolah ya. Karena sebelumnya seingat saya dari 2000 gitu sebelumnya, 3 tahun 4 sebelumnya kita udah pernah kultur budaya di Sukabumi gitu. Setelah itu cari lagi, dapatlah yang di Penting Sari ini sesuai. Memang ibaratnya sekolah sudah menentukan kita mau ke arah mana nih proyeknya gitu ya. Terus dicari tempat yang memang paling reliable gitu ya untuk dijadikan ibaratnya kayak tempat wisatanya dan tempat belajarnya juga gitu ya. Oke, kalau tadi kita udah tanya-tanya ya teman-teman Bosniti dari sudut pandang Pak Kiki sebagai guru pendamping, aku pengen tanya lebih jauh nih ke Karenina sebagai siswa yang langsung mengikuti programnya ya, langsung merasakan pengalamannya gitu. Apa sih manfaat yang paling kamu rasain setelah kamu ikut dari program homestay ini? Manfaatnya sih aku kayak ngerasa lebih mandiri aja sih, karena kan kayak emang di sana tuh kan emang kita disuruh bangun pagi, terus kayak nyapu-nyapu. Jadi kayak emang lebih mandiri aja sih pulang dari hari itu. Ya berarti diasah banget ya kemandiriannya ya, karena jauh juga dari orang tua gitu ya. Selama kurang lebih berapa hari ya kemarin? 10 hari. Oke, 10 hari. Emang dilatih untuk kedisiplinannya juga kali ya. Kedisiplinannya. Oke. Ini balik lagi ya dari pengalaman tadi yang udah kamu rasain dan manfaat yang kamu rasain, sebelum kamu ngerasain after eventnya gitu kan, pasti ada pas kamu nyampe sana ada culture shock gitu kan, antara di Bogor nih dengan di Jogja pasti kan berbeda. Ada nggak sih yang kamu paling ngerasain gitu? Mungkin lebih ke kayak
gimana ya, kan kalau di Jogja itu kan lebih tradisional gitu kan. Dan Tradisional. kayak di sini kan lebih modern, jadi kayak beneran harus jaga sikap banget di sana, dan susah sih. Pas aku pertama kayak ke sana kayak benar harus jaga omongan dan jaga gaya dan tingkah aku aja. Oke, karena memang kulturnya juga beda Iya. dan sikap kita juga ya sebagai orang tamu lah ya, Pendatang. tamu di Betul. tempat yang bukan tanah kita gitu ya. Memang harus menjaga etika seperti itu ya. Oke, kira-kira nih dari culture shock yang tadi kamu rasakan, memang sih kalau kita kenal Jogja tuh sebagai yang masih kental banget ya Kental Pak ya banget sama budayanya ya, budayanya betul. bener-bener kental banget lah. Ada nggak sih apakah dari culture shock ini jadi hambatan kamu atau justru kamu fine-fine aja gitu? Sebenarnya fun-fun aja sih, cuman kayak ya itu yang gara-gara masih tradisional, jadi kayak lebih ngehambat aku buat kayak ngobrol sama teman-teman gitu, karena kan kayak jadi kayak harus jaga omongan gitu kan. Kayak paling hambatannya lagi itu bangun. Bangun pagi. Berarti kamu bukan morning person ya, tipikal. Tapi jadi terlatih dong ya, jadi Terlatih. bangun paginya. Oke. Tapi kan di sana bukan hanya dari yang SMA Boswa Bina Insani aja ya. Apakah ada yang dari Makassar dan dari Cilegon juga? Apakah Ada. itu jadi kayak apa ya? Percampuran budaya nih ya, Bogor, Betul. Makassar, Betul. Cilegon terus ke Jogja gitu. Betul. Ada nggak sih yang bikin kamu aduh pengen ngobrol tapi ragu, atau justru kayaknya asik deh kalau tukeran budaya sama yang beda daerah gitu? Kayak lebih ke malu sih. Oh malu. Malu aja, tapi kayak pas aku kenalan sama yang anak Makassar sama Cilegon tuh kayak mereka juga seru-seru juga orangnya. Kayak yaudahlah fun-fun aja lah sama mereka. Oh, oke. Tapi kalau dari kelompok disatuin atau tetap dibagi per sekolah gitu, Kak? Persekolah. per sekolah. Tapi pas kita kayak ngedatengin tempat-tempat wisatanya gitu emang dicampur gitu. Kalau untuk proyeknya barengan, cuman Oh, kalau bareng. untuk penugasan sih per sekolah Per sekolah masing-masing. ya. Karena ada penilaian yang harus dipenuhi itu ya, Pak ya? Karena ada yang kegiatan mulai dari jam 4 pagi. Oh, dari jam 4 pagi? Merasapi. Oh, merasapi iya, dari jam 4 pagi. Mereka harus ngikuti jam 4 pagi tuh. Oke, itu semuanya berarti serentak. Nah, yang ngambil proyek, Oh, yang ngambil project. Prasapi aja kita harus Oh, ikut oke. jam 4 pagi. Berarti emang sebelum matahari terbit, kita udah duluan ya? Ya, kan, kan mereka tadi bilang, Karen itu bilang bangun pagi itu susah. Karena mereka dia ngambil yang proyek Oh iya, bener. Pagi. Oh iya, betul juga ya. Kalau misalkan dari jam 4 pagi, berarti waktu tidurnya malam juga atau emang gimana? Karena kan pasti kita ngantuk ada jam, gitu. ada jam malam Oh, ada jam Acara malam. itu kan beres jam 10. Jam 10. Jam 10. Aku di rumah paling kayak main HP dulu. Oke. Nah, terkait tempat tinggal mereka di sana ya, Pak ya, itu juga dibagi per kelompok project atau gimana? Bebas. Oh, bebas. Kalau itu mereka yang menentukan gitu. Mm-mm. Sebelumnya kan diinfokan, ini ada beberapa yang memang harus mereka untuk tim tidur gitu, tim kamar. Terus ada yang untuk tim untuk proyeknya. Oke. Kalau dari yang tadi udah diceritain nih kayaknya seru banget ya. Kayaknya semua pengalamannya hampir wow banget gitu ya, karena benar-benar berbeda dengan yang ada di Bogor dan keseharian kita gitu ya. Tapi ada nggak sih yang paling berkesan gitu kalau boleh tahu dari sisi Karennya nih sebagai siswa dulu nih yang mengalami langsung? Yang paling bikin kamu kayak aku nggak akan ngelupain ini gitu. Pas merasapi pagi-pagi. Oh, pas Karena kayak pagi-pagi. kan di sana tuh gelap banget kan kalau pagi-pagi. Iya, Terus kayak betul. dingin. Aku sama teman-teman aku jalan kayak lewat gang kecil gitu yang beneran kecil. kanan kiri tuh kosong. Spooky. Wow, Kayak gitu. pepohonan-pepohonan gitu kan. Oh, Jadi kayak aku oke. ingetnya kayak kita di situ teriak-teriak, lari-lari, kayak istighfar. Kayak beneran takut gitu kan. Terus kayak temen aku satu semalam itu habis diceritain horor sama induk semangnya gitu, kayak kita kayak ke bawah suasana. Berarti emang ada jadi ke bawah aura-auranya gitu ya. seru sih. Tapi ada yang ngedampingin kan dari nggak ada yang ngedampingin Enggak, dari kalau penduduk lokal sana, nggak ada yang mendampingi Oh, berarti. ada. Ada, tapi pas dari rumah ke tempat Kalau tidur rumah kita jalan ke sendiri. tempatnya sendiri. Oh, berarti memang kenapa kalian ngerasa takut karena dari rumah ke tempat tinggalnya itu ke tempat untuk perasapinya tuh sendiri gitu ya. Sendiri. Tapi bareng-bareng kan sama Bareng-bareng. teman-teman. Tapi karena semua satu takut semua ikut takut ya. Oke, kalau dari Pak Kiki nih, tadi kan dari sisi siswa ya Pak ya. Kalau dari Pak Kiki sebagai guru pendamping gitu ya, atau yang ikut merasakan langsung pengalamannya, momen yang paling berkesan gimana Pak? Yang paling berkesan adalah
terutama dengan induk semang ya, Oh, oke. dengan rumah yang kita tinggalin gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, budaya di sana tuh bikin kita pengen pasti balik lagi. Oh, Susah diungkapkan dengan kata-kata gitu. iya iya. Suasana paginya, terus makanannya, Makanannya. masya Allah, keren banget makanannya enak. Jauh deh yang mereka biasa makan di kota fast food kayak Junk gitu, sekarang food. junk food lah pokoknya fast food. Nyampe sana mereka makan yang dibuat oleh induk semang. Enak gak? Enak banget. Enak banget. Tiap pagi siang mau tuh selalu makan makanan induk semang gitu. Wah, enak gitu. Oh, Itu bikin oke. kangen. Karena bahan-bahannya juga langsung ya, Bahan-bahannya dari itu alam langsung ya. dari alam. Dari alam. Tuh. Ibaratnya ini benar-benar healthy food gitu ya. Kalau yang induk semang saya yang guru-guru ya. Oh, jadi Jadi- guru-guru juga punya induk semang gitu Punya. sendiri? Oh, Jadi ini oke. rumah induk semang, sebelahnya kebun tanaman obat. Menarik. Iya. Jadi kita mau nyari obat buat misalkan gak enak badan, sakit tenggorokan. Sama induk semang ini cari. Cabut gitu. Kita godok sendiri, bikin sendiri, diminum. Menarik Seperti banget. itu. Berarti nggak usah khawatir kalau misalnya flu, batuk atau demam di sana ya udah langsung ada nih Betul. di kebunnya gitu ya. Tapi rata-rata kebetulan anak-anak yang sakit di sana itu sembuh dengan obat yang ada di situ. Wah, luar Kecuali yang biasa. memang ya, hal konyol lah karena Oh anak iya. suka ketusuk Ketusuk, ketancep ketancap. batu karena memang yang diharuskan pakai sendal ya nggak pakai sendal Iya, pengen ngerasain pengalaman ya, Betul. pengalaman di daerah-daerah yang memang di sana yang masih tradisional tuh kayak gimana gitu ya. Seru banget ya. suasananya sejuk itu yang bikin kangen. Emang apa namanya, city boy gitu, Iya. city boy dan village boy gitu, Village boy. berbeda ya pastinya. Oke. Tapi mendengar ceritanya memang bikin aku juga jadi penasaran dan pengen ikut gitu ya. Nah, Mungkin boleh, teman-teman Bos Niti nih yang Boleh, bakal boleh. masuk ke SMA Boswa Bina Insani ya, wajib banget nih untuk ikut program homestay ini karena sangat luar biasa, seru Iya. banget dan banyak insight-nya juga ya. Dan dijamin sehat Dijamin sehat. karena kita di sana jalan kaki Jalan kaki, oke. Emang jalan kaki Iya. itu salah satu olahraga yang wajib banget Di- dilaksanakan ya, karena mudah, praktis, dan nggak perlu biaya gitu. Ya pegal karena kalau nggak terbiasa ya, Iya. nanti lama-lama juga bakal terbiasa gitu. Nah, tadi juga udah dibahas ya perbedaan budaya yang ada di Bogor dan yang ada di Yogyakarta seperti apa. Tapi kalau misalnya dari sisi pendidikan ya Pak ya, kira-kira ada nggak sih sistem pendidikan Yogyakarta yang pengen banget nih diadaptasi dan harus mungkin atau wajib direkomendasikan untuk diadaptasi ke sekolah kita gitu? apa ya? Kalau menurut saya pelajaran muloknya sih Mulok ya. ya kayak seni budaya musik dan Iya, membatik betul. itu udah mulai punah kan. Iya, betul. Nah, itu yang- Kayaknya harus memang ada lagi. Kebetulan antusias anak-anak di musik. Pas gamelan. Nah, Pas itu gamelan. itu mereka antusias banget gitu. Oh, oke. Apa sih nada ini? Apa saya pun ini untuk nada gamelan ini tuh apa? Menurut saya memang di mulok itu harus dimunculkan lagi. Perlu ada pelestarian budayanya Betul lagi banget, ya betul Pak banget. ya. Kan kita kalau nggak salah di SD tuh ada gamelan. Iya, di Tapi SD di SD gamelan. Tidak di apa namanya di SMP di SMA nggak ada. Oke, berarti memang harus diadakan ya ini ya. Kayaknya itu. Harus diadakan memang yang lebih ke arah melestarikan budaya-budaya, nggak hanya gamelan aja, mungkin Iya. mau ada wayang gitu kan, siapa tahu mau ada Kalau gamelan kan wayang. bukan Jawa Tengah, Iya. Jawa Barat juga ada kan. Iya, gitu. betul. Karena generasi sekarang kan udah banyak banget soal gadget ya Pak ya. Betul. Udah sekarang mainnya TikTok gitu ya, video-video estetik Ah, gitu betul. kan. Memang kita sekarang harus balik lagi nih ke era-era kita cinta produk-produk Indonesia, cinta budaya-budaya Indonesia gitu ya. Oke, kira-kira ada nggak sih pesan buat siswa lain nih ya yang pengen juga untuk ikut ke program homestay ini? Kira-kira apa sih yang mau kamu sampaikan? Mungkin dari Karen dulu. Apa ya? Jangan takut. Jangan takut apa tuh? Aku kan awalnya gak mau ikut kan karena kayak aku orangnya yang Susah adaptasi. susah adaptasi kan. Oh, oke. Cuman pas ternyata kesana seru banget, kayak Oke. pengen lagi. Jadi kayak jangan takut. Jangan takut untuk coba hal baru Iya. ya, untuk ikut di program ini gitu, karena siapa tahu dapat teman baru, dapat insight baru juga, jadi lebih sehat juga yang tadi ya. Oke, kalau dari Pak Kiki gimana? Kalau dari aku, bener kata Karen, rata-rata yang belum pernah ke sana, Mm-mm. gitu, misalkan ya kelas 11 gitu, mikirnya aneh-aneh. Oh, Oh oke. nanti kita di sana susah begini.
Tapi saya bilang rasain dulu di sana deh. Terutama kebetulan kan yang anak kelas 11 2 itu saya wali kelasnya, saya Iya. jelaskan. Cobain dulu baru kamu bisa, saya bilang gitu. Cobain dulu baru kamu bisa merasakan. Dan akhirnya efeknya wow. Iya, berarti memang semua harus dicoba ya. Yes. Kita nggak akan tahu kalau nggak mencoba gitu. Oke. Luar biasa banget. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Boleh dong dikasih gambaran satu kata tentang program homestay ini. Dari Karen dulu nih, satu kata yang paling Dari menggambarkan. Pak Kiki dulu deh. Oh, boleh dari Bapak dulu. Keren. Keren. Oke, kalau dari Karen? Seru, memang sangat mendeskripsikan ya, keren dan seru dan harus banget dicobain ya. Betul. Oke teman-teman Bos Niti, kita udah ngobrol banyak ya soal program homestay yang ada di SMA Boswell School ya, bukan hanya di Boswell Bina Insani, dan pasti juga teman-teman Bos Niti jadi penasaran dan jadi lebih tahu program-program di sekolah kita. Nah, jangan sampai kelewat lagi nih tentang program-program sekolah kita untuk terus tonton podcast-podcast kita yang lainnya. Dan aku mau ucapin terima kasih juga untuk Pak Kiki. Terima kasih, Mbak Ete, Waktu terima yang kasih. udah cerita-cerita Siap, banyak. Bang. Mungkin kalau mau tahu lebih lanjut bisa stalking Instagram Instagram kita. kita. Betul, di sosmed Sekolah Boswell Bina Insani. Thank you, aku mau Thank ucapin. you, Thank you teman-teman thank Bos Niti yang you. sudah menonton. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.